Shalom, perkenankanlah kami dari tim Sabda Bergema mempresentasikan sebuah ide berjudul Sabda Bergema. Dalam hackathon Code for God ini, kami memilih kategori Biblika Ideathon. Tim kami terdiri dari Emmanuel Setiodewo selaku PIC Project, dengan anggota Ruben Elkana dan Dani Ronald Pantau. Sabda Bergema berangkat dari suatu keresahan pribadi yang saya kira juga dialami oleh banyak orang, di mana dari sekian banyak aplikasi Alkitab, ternyata belum mampu menjawab tantangan-tantangan berikut. Apakah aplikasi mampu mengajak umat untuk rajin membaca Alkitab setiap hari? Apakah aplikasi mampu mengajak anak-anak untuk membaca sejak usia dini? Apakah penggunaan aplikasi sudah menyenangkan dan menantang? Apakah secara komprehensif mampu membina, meneguhkan, dan memperdalam keimanan umat? Sepertinya baru sedikit atau bahkan belum ada satu aplikasi Alkitab yang mampu menjawab tantangan-tantangan ini. Sehingga dalam hackathon Code for God ini, kami mengajukan ide aplikasi Sabda Bergema. Mengapa Sabda Bergema dapat menjadi jawaban dari tantangan-tantangan ini? Karena aplikasi Sabda Bergema didesain untuk dapat menyenangkan untuk digunakan, dapat membimbing proses pembelajaran dan pemahaman, dapat menantang umat untuk terus membaca Alkitab, dapat saling mendoakan, mengajak umat untuk berpartisipasi aktif di dalam Sabda Bergema, dan meneguhkan umat untuk menjadi dermawan. Bagaimana ini semua dapat diwujudkan di Sabda Bergema? Mari kita lihat desain dari aplikasi Sabda Bergema. Sabda Bergema didesain dengan tampilan yang luwes, atraktif, mudah digunakan, dan tampak familiar. Ya benar, desainnya memang tampak familiar seperti aplikasi e-commerce pada umumnya. Namun jangan salah, ini adalah aplikasi pembaca Alkitab. Lihat saja komponen-komponennya yaitu pencarian cepat ayat Alkitab, jalur pembacaan Alkitab, pondok doa, persembahan kasih, toko gift, bank point, Hall of Fame umat, dan lain-lain. Kita akan lihat lebih detail fitur-fitur ini di slide selanjutnya. Jalur pembacaan merupakan fitur unggulan di Sabda Bergema. Fitur ini menawarkan beberapa pilihan jalur pembacaan yang dapat dipilih sesuai minat dan tingkat pemahaman pembacanya. Jalur-jalur pembacaan ini misalnya jalur pembacaan liturgi, jalur pembacaan orang awam, jalur pembacaan anak-anak dengan ilustrasi atau komik, jalur pembacaan apologet, jalur pembacaan lanjut usia, jalur pembacaan dalam masa sakit, dan jalur-jalur lain yang bisa ditambahkan sesuai kebutuhan. Dalam setiap jalur pembacaan disertakan milestone dan perkiraan waktu penyelesaiannya. Jika pembaca terlupa, maka aplikasi akan mengingatkan untuk kembali membaca. Bagi yang tidak suka membaca, Sabda Bergema menyediakan fitur suara yang akan membacakan ayat-ayat untuk Anda. Anda juga dapat merekam suara pembacaan dan men-share-nya ke orang-orang terkasih. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis di setiap akhir pembacaan bab, karena Anda akan mendapatkan poin. Poin yang terkumpulkan bisa ditukarkan dengan gift yang bisa dikirimkan ke orang-orang terkasih atau diri Anda sendiri. Sabda Bergema juga menyediakan sebuah pondok doa di mana kita bisa mengirimkan doa untuk orang-orang terkasih dan mendapatkan dukungan amin dari pengguna lain. Doa ini tidak hanya dalam bentuk teks, tapi bisa juga rekaman suara Anda. Dalam pondok doa juga tersedia kumpulan doa yang dapat menolong kita dalam berdoa. Asik kan? Sabda Bergema juga mengajak kita menjadi dermawan dengan fitur persembahan kasih. Semua uang yang terkumpul dari persembahan kasih ini akan digunakan untuk gift atau reward bagi pengguna lain. Diharapkan gift dan reward ini dapat memacu umat untuk dapat rajin membaca Alkitab setiap hari, bahkan sejak usia muda. Nah, ini fitur yang sangat menarik yaitu toko gift. Di sini akan ditampilkan banyak gift yang dapat Anda peroleh dengan menukarkan poin yang telah Anda kumpulkan. Gift ini bisa juga dikirimkan ke orang-orang terkasih loh. Asik kan? Demikian ide Sabda Bergema. Kami berharap kelak ide ini dapat diwujudkan dalam bentuk aplikasi Android maupun iOS. Dan kami berharap kelak aplikasi ini dapat membantu umat untuk selalu tertantang membaca Alkitab dan mengamalkan ajaran-ajaran Kristiani di tengah masyarakat. Selamat berkarya dalam Kristus Yesus. Terima kasih.